Indonesia nomor 574 tahun 1999 menegaskan bahwa keberadaan penyuluh agama Islam itu tidak hanya memiliki tugas tanggung jawab sebagai memberikan bimbingan penyuluh agama. Tadi disampaikan oleh Ustaz Muhyiddin, penyuluh agama tidak hanya membahas surga dan neraka, tapi penyuluh agama juga memberikan penyuluhan pembangunan dengan menggunakan bahasa agama kepada masyarakat. Artinya penyuluh itu tidak hanya berbicara tentang tema-tema agama, tapi tema-tema pembangunan harus juga diusung oleh penyuluh agama. Berikutnya tanda yang kedua, saya kutip dari Semeru ID itu mengatakan bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tapi juga berdampak di bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dan itu diperkuat oleh salah satu survei yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Agus Derajat yang saya kutip dari Depan.com yang melakukan survei ada 15. Itu ada hasil surveinya menyatakan bahwa ada 69% warga Sintang terdampak pandemi. Kemudian untuk khusus warga Malawi ada 48 kalau tidak salah. Sekitar 40% itu terdampak pandemi. Nah, dari dua hal itulah melatar belakangi kami, terus ditambah dengan ada arahan dari Dirjen Bimas Islam tentang aksi nyata penyuluh agama Islam mencegah COVID-19. Akhirnya kami mencoba mengambil peran untuk mengedukasi, kemudian membantu masyarakat Malawi yang terdampak pandemi. Ini rumusan masalahnya ada 3. Bagaimana peran penyuluh agama di masa pandemi, bagaimana peran penyuluh agama di masa pandemi COVID-19 sebagai satgas penanganan COVID-19 di Malawi, dan yang ketiga, bagaimana peran penyuluh agama di masa pandemi di dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Jadi ada 3 rumusan masalahnya. Dari latar belakang tadi ada 3 rumusan masalah. Mungkin saya hanya tidak membahas terlalu dalam di sini. Tujuannya itu bisa dilihat di karya tulis kami, kominfo-nya, kemudian itu penulisannya. Kajian teorinya kami mengambil 2 saja. Pertama tentang pengertian penyuluh agama Islam. Saya yakin Bapak Ibu kawan dulu sudah mengerti apa itu penyuluh agama Islam. Tetapi dari beberapa pendapat para ahli yang kami kutip, kami simpulkan bahwa penyuluh agama Islam itu adalah membimbing umat beragama dalam membimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan yang kedua adalah pengayuh masyarakat untuk taat dan patuh terhadap pemerintah. Berikut tentang pengertian pandemi COVID-19. Saya ambil kesimpulannya saja dari beberapa pendapat para tokoh yang saya kutip di karya tulis saya. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 adalah kejadian penyebaran secara meluasnya epidemi penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 atau virus corona di beberapa benua bahkan di seluruh dunia, dan telah banyak memakan korban jiwa dan memberikan dampak berbagai sektor lainnya. Nah, ini pembahasan ada 4 poin yang kami bahas dalam karya tulis kami. Yang pertama biografi. Ini biografi saya, lengkap, angka terakhir TMT saya jadi TNI 2011. Tempat kami bertugas di Kecamatan Bukit Utara. Binaan tetap kami ada 8 kelompok, kemudian binaan tidak tetap itu ada 1 kelompok. Kemudian ini daftar jadwal kegiatan kami ada 7. Ini pengalaman pengabdian kami di tengah masyarakat. Ada menjadi rohaniawan, menjadi pembaca doa, Dewan Hakim MTQ tingkat kabupaten. Kemudian di keorganisasian kami tergabung di KPAI Malawi, kemudian Gerakan Pemuda Ansor Malawi, lagi PTKA Malawi, dan lain sebagainya. Langsung saja dengan pembahasan yang kedua, yakni peran penyuluh agama Islam Malawi dalam mengedukasi. Bagaimana kami sampaikan di video juga bahwa dalam mengedukasi masyarakat Malawi di masa pandemi kami menggunakan 2 pendekatan. Pertama sebagai penyuluh agama Islam, karena background saya penyuluh agama Islam. Nah, ini adalah beberapa bentuk edukasi yang kami lakukan sebagai penyuluh agama Islam. Ini saya membuat pamflet atau
saya sebarkan di Facebook saya. Nah, ini inovasi yang dilakukan saat masa pandemi, inovasi penyuluhan, karena penyuluhan di masa pandemi itu diliburkan, jadi kami membuat inovasi menjadikan bimbingan penyuluhan secara luring dan daring. Itu telah diekspos oleh media online kegiatan kami. Adapun sebagai Satgas, ini beberapa dari kegiatan kami sebagai Satgas COVID-19. Kebetulan kami dipercaya sebagai salah satu anggota Satgas penanganan COVID-19. Ini beberapa kegiatan kami, yakni memberikan penyuluhan di saat razia justisi. Di malam hari kami menemani Satgas untuk merazia beberapa warung kopi, tempat hiburan dan lain sebagainya. Nah, berikutnya laporan kami sebagai Satgas. Tadi saya sebagai Satgas, yang kedua di akhir pandemi saya juga dipercaya sebagai petugas pemimpin ibadah. Ini ada beberapa kegiatan kami telah diekspos di media online di RRI, .co.id, kemudian di situ yang gunakan APD itu adalah langsung dari Dinas Islam yang mewawancarai kami. Itu media online Dinas Islam. Ini beberapa peran kami sebagai Satgas penanganan COVID-19, dan yang ini adalah peran kami dalam membantu masyarakat. Kami bekerjasama dengan Basnas Melawi, Lajis Melawi, KPAI Melawi, Ansor Melawi untuk penyemprot rumah ibadah. Itu kami menyemprot gereja. Kami menyemprot peralatannya itu disupport oleh PMI, jadi kami bekerjasama dengan PMI juga, PMI Melawi. Kemudian itulah beberapa kegiatan dan peran saya sebagai agama Islam Kota Melawi di masa pandemi. Kesimpulannya adalah bahwa peran agama Melawi dalam mengedukasi masyarakat Melawi itu menggunakan dua pendekatan: sebagai agama Islam, kemudian sebagai Satgas Melawi, sebagai Satgas penanganan COVID Melawi. Kemudian peran Melawi sebagai Satgas penanganan, sebagai Satgas, dan yang kedua adalah sebagai pemimpin ibadah dalam pemakaman jenazah COVID-19. Dan yang terakhir, dalam membantu kami mengajak beberapa umat Islam untuk berdonasi, kemudian membuat ajakan-ajakan, misalnya seperti itu, peduli dampak COVID-19 dengan token listrik dan gas LPG. Itu adalah inisiasi yang kami lakukan bersama dengan KPAI Melawi. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan, beberapa peran yang bisa kami lakukan di masa pandemi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi intinya tebarkan terus kemanfaatan seperti sang rembulan yang terus memberikan penerangan walaupun di tengah malam tidak ada yang menyaksikan. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fi ila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.